Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Pada saat ini, Ye Chen melarikan diri dari tiga putra dewa Tanah Suci. Bukan karena takut, itu agar enam raja kuasi bijak lainnya tidak ikut campur. Setelah jauh dari enam bijak agung itu, Ye Chen menyandra tiga putra dewa itu. Kali ini Ye Chen memberi segel rahasia di tubuh mereka, sebagai jaminan agar enam suci agung tidak mengejar, segel itu akan hilang dalam waktu 30 menit. Setelah Ye Chen pergi, Jining Suang mengikuti. Dalam perjalanan, Ye Chen mengeluarkan Raja Qi. Selain itu, dia juga mengeluarkan sebuah liontin bulan sabit. Itu didapatkan dari tas Qian Kun Putra Dewa Hukuman Surga. Jining Suang menjelaskan bahwa liontin itu terbuat dari gigi kera suci tempur. Seperti biasanya, Ye Chen tidak menganggur dan menemukan orang-orang yang bereinkarnasi. Ratusan orang reinkarnasi juga diberikan slip batu giok untuk menyebar. 9 hari berlalu, akhirnya mereka sampai di tanah suci Yaoqi. Mereka tiba di sebuah gunung. Setelah itu, Jining Suang berpisah dari mereka berdua. Perlu diketahui, di sini tidak kalah dengan kota Kaisar, terdapat juga artefak kelas Kaisar yang melindungi tanah suci Yaoqi. Tiba di gerbang gunung tanah suci Yaoqi, satu demi satu. Melihat dua baris murid perempuan berbaju putih, berdiri rapi di luar gerbang gunung. Di depan dua baris wanita muda itu, terdapat barisan lain, itu dua perempuan tua, masing-masing adalah Raja Suci, mereka menyambut tamu-tamu yang datang. Acara ini sangat meriah. Ketika mereka diminta undangan, Raja Qi bilang kalau mereka teman lama Putri Yaoqi. Dua Raja Suci itu tidak percaya, mencibir. Kemudian datanglah Putra Dewa Bulan Matahari. Perlu diingat, dia adalah yang menangkap Hong Chen. Pada saat ini, Putra Dewa Bulan dan Matahari menghina Ye Chen dan Raja Qi. Perlu diingat Raja Qi dan Ye Chen dalam keadaan berubah wujud. Setelah puas menghina, dia memberi hadiah kepada dua Raja Suci dan masuk. Setelah itu Raja Qi dan Ye Chen diusir. Mereka terlantar di pinggiran. Pada saat ini mereka berdua duduk sambil melihat tamu-tamu yang hadir, berharap menemukan reinkarnasi, dan orang yang dikenal, yang dapat membantu membawa mereka masuk. Tapi yang mereka lihat, malah musuh-musuh Ye Chen, seperti Putra Dewa Taiking, Putra Dewa Tertinggi dan lainnya. Di dalam perjamuan, di dalam gerbang. Pada saat ini, Dewi Yaoqi keluar menghadap para tamu. Begitu juga dengan Ibu Peri Yaoqi. Semua orang kagum dengan kecantikannya, terutama Yaoqi. Putri Yaoqi melihat sekeliling, tapi tatapannya kecewa, tidak dapat menemukan Ye Chen. Putri Yaoqi, kesinilah dengan paman, akan kubawa kau ke tempat pelacuran. Pada saat ini, teriakan yang menggemparkan semua orang itu terdengar. Siapa itu? Apakah dia menelan empedu ular dan macan tutul, beraninya mengganggu acara akbar di tanah suci Yaoqi? Siapapun itu tangkap dia, Ibu Peri Yaoqi memberi perintah. Pada saat ini, Ye Chen yang melarikan diri, sambil memarahi Raja Qi, ternyata yang berteriak itu, adalah dia, pantas dipukuli. Kemana harus pergi? Teriakan itu datang dari belakang. 9 orang bijak dari tanah suci Yaoqi menyerang bersama, dan kekuatan yang kuat menekan Ye Chen dan Raja Qi berlutut, muntah darah. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Ye Chen tertawa, Qi Wang juga membujuknya, selembut domba kecil. Sebelum orang bijak dari Danau Giok untuk membunuh Ye Chen, Jining Suang melesat seperti pelangi dan mendarat. Pertama, dia memelototi Raja Qi. Dia buru-buru membungkuk kepada orang bijak agung Yaoqi dengan hormat, ibu mertua penyayang. Yaoqi, apakah kamu mengenal mereka? Mengetahui dan mengetahui, kita semua memiliki pelacur. Jining Suang berbicara, seorang teman lama dari masa pengalaman Yingji. Jining Suang mencengkeram mulut Raja Qi dengan erat, yang mau mengucapkan kata-kata pelacur. Ngomong-ngomong, mereka menyelamatkanku. Pada saat ini, Raja Qi lepas dari tangan Jining Suang, dan menjelaskan. Kami tidak ada undangan, dan kami dicegah memasuki gunung untuk makan buah persik. Aku harus memanggil pintu. Ternyata trik ini bekerja dengan baik. Lansia, bawa dia pergi dan rebus. Saya tidak keberatan, kata Ye Chen. Ambil itu. Sage Agung Yaoqi langsung memesan. Jining Suang bertanya ke Ye Chen, dari mana kamu menemukan keledai bau ini? Ye Chen, yang sedang di samping Raja Qi, dalam perjalanan menghadap Ibu Peri Yaoqi. Berteriak, pergilah, aku tidak mengenalnya, dengan garis hitam di wajahnya. Menurutnya, dia sudah sangat berani, tapi Raja Qi lebih gila darinya. Jining Suang juga menggosok alisnya, menyalahkan diri sendiri karena kelalaian undangan, jika tidak, tidak akan ada hal konyol seperti ini. Tepat setelah jatuh, Ye Chen merasa kedinginan. Itu adalah para tetua dan murid,
dan tamu undangan memberikan tatapan dingin. Di sini, Suci Agung Yaoci telah mendatangi Ibu Peri Yaoci dan memberikan sepotong pengetahuan spiritual kepadanya. Ibu Peri Yaoci memandang Jining Xuang dengan ekspresi aneh. Dia bahkan tidak tahu bahwa dewinya memiliki dua teman lama yang luar biasa, dan dia berani membawamu ke lokalisasi. Jining Xuang juga sangat bingung, lihat ini, lihat itu, dan akhirnya lihat langsung ke langit di luar batas. Bagaimanapun, itu adalah teman lamaku, kamu harus memberiku wajah. Untuk menghujat sang dewi, kamu harus dihukum. Kata-kata putra Dewa Bulan Matahari dapat membangkitkan 1000 gelombang. Putra Taiking, putra tertinggi, dan putra halus bangkit satu demi satu, mengisi kemarahan mereka dengan benar. Para Dewa Tianpu, para Dewa Changling dan para Dewa Yuhua juga bangkit, berapi-api. Masalah ini adalah keputusanku sendiri. Ibu Peri Yaoci berbisik pelan, membebaskan Ye Chen dan Raja Qi. Karena mereka adalah teman lama Yaoci, kali ini aku tidak mintai pertanggungjawaban, ayo duduk. Terima kasih Ibu Peri. Ye Chen dan Qi Wang menyeringai, dan lari dengan gembira, dan dengan sangat sadar menemukan meja di sudut dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dibandingkan dengan mereka bertujuh, Dewa Hukuman Surga, terlihat sedikit malu. Ye Chen, menemukan posisi orang yang bereinkarnasi dengan sangat akurat, ada lebih dari selusin orang yang bereinkarnasi di Tanah Suci Yaoci. 2 di Istana Bulan, 1 di Istana Qixi, dan yang lainnya di keluarga Kerajaan Chu. Pada saat ini, Ye Chen melihat Feng Xianer, yang duduk dengan 2 pria baju ungu dan 1 berambut ungu, mereka bertiga juga menatap Ye Chen. Feng Xianer adalah wanita Phoenix yang menjegat Ye Chen, dengan 2 wanita tua hitam dan putih. Pada saat ini, ketika Ye Chen dan Raja Qi duduk, mereka dihampiri oleh seorang pemabuk, kemudian dia duduk di belakang Ye Chen. Ternyata dia seorang pemuda, hebatnya, dia sudah di tingkat kaisar semu yang kuat. Dia adalah Jiu Jian abadi. Ketika Ye Chen mengamati pemabuk itu, Jining Xuang menjelaskan. Dia adalah saudara Dewa Pedang Mitos, dan murid Kaisar Xianwu. Menurut legenda, Kaisar Xianwu mengenakan topeng sejak dia mengembangkan Taoisme sampai dia disegel. Selain 2 muridnya, tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Melihat Jiu Jian abadi, hanya minum dan minum, tidak penasaran dengan wajah Ye Chen, yang mirip dengan gurunya itu. Ngomong-ngomong, dia juga dijuluki Pedang Dewa Anggur. Karena di meja kosong, tidak ada buah persik pipi, Ye Chen merogoh saku Raja Qi, mencuci lalu memakainya. Pada saat ini, putra Dewa Phoenix berteriak, menantang Ekaristi abadi. Semua gempar, siapa yang memiliki tubuh Ekaristi? Kerumunan bertanya-tanya. Putra Dewa Phoenix yang datang dengan Feng Xianer, menunjuk Ye Chen. Ye Chen tidak menerima tantangan itu, karena dia masih dalam penyamaran, dia yakin tidak ditemukan, kecuali tingkat kaisar, tapi sayangnya, di tubuhnya tertanam segel pelacak, itu dilakukan oleh wanita tua hitam putih, pada saat menjegat dengan Feng Xianer waktu itu. Akhirnya Ye Chen merubah penampilan aslinya. Pada saat ini, putra Dewa Bulan Matahari berkata, jika dia adalah Ekaristi, aku sendiri cukup menghancurkannya dengan 1 telapak tangan, karena aku pernah melakukannya 1 kali. Mendengar itu, para tamu gempar. Tentu saja yang ditekan putra Bulan Matahari, adalah Hong Chen. Tapi dia mengira, Ye Chen adalah orang sama. Meskipun benar, tapi juga tidak benar. Untuk membuktikannya, akhirnya dia menantang Ye Chen. Ayo ke atas panggung. Di sini, Ye Chen sudah melompat ke platform pertempuran dan tidak sabar menunggu. Dewa Matahari dan Bulan mencibir, melangkah ke medan perang, langsung memulai pertarungan, memegang kekuatan magis Matahari dan Bulan, dengan 1 telapak tangan luar biasa. Ye Chen segera mengangkat telapak tangannya, menamparkan wajah Dingjun anak Dewa Bulan Matahari. Oh, ini sangat renyah. Anak Dewa Bulan Matahari, telah terbang keluar dari medan perang saat ini. Segera, terdengar suara gemuruh di luar Gunung Abadi Yaoci, putra Dewa Bulan Matahari, jatuh meruntuhkan gunung. Berakhir, orang-orang yang hadir secara spontan bereaksi dengan bingung. Dalam waktu singkat sebelum dan sesudah, yang sedikit tidak terduga. Banyak orang menghela nafas, ini benar-benar tidak bagus dalam berpura-pura. Ye Chen, kamu benar-benar pantas mati. Di tengah diskusi, 3 orang bijak dari Sekte Dewa Bulan Matahari sangat marah, meledakkan paksaan orang bijak itu, dan aura pembunuh melonjak, dan langit bergemuruh. Sage Agung Yaoci mendengus dingin, karena ini adalah diskusi, akan ada kemenangan atau kekalahan. Apa kau akan mengabaikan hukum Yaoci? Kami, Sage Agung dari Sekte Dewa Bulan Matahari segera gemetar, dan berbalik. Anak Dewa Phoenix, saatnya untukmu, lebih awal pertarungan berakhir lebih baik. Melirik ketiga orang bijak yang pergi, Ye Chen menoleh untuk melihat anak Dewa Phoenix, jika kamu ingin menetap denganku, maka naiklah ke atas panggung. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Phoenix Gutsy bangkit,
dan dia memutar lehernya dengan nyaman, dengan keagungan sang pangeran. Anak dewa dari keluarga Phoenix, dan betapa kuatnya garis keturunannya. Kamu tidak punya cara untuk mundur. Anak dewa Phoenix tersenyum, mengambil satu langkah ke langit, menekan telapak tangannya, gunung abadi dan gunung raksasa segera muncul, dan dia berlari ke arah Ye Chen, mencoba mencekiknya. Ye Chen tidak berbicara, tetapi menanggapi dengan serangan paling kuat, satu langkah ke langit, memegang banyak kekuatan magis di tangannya, dan tulisan segel mengalir di antara telapak tangan dan jarinya, serangan dominan, dan dunia menghilang, warnanya di sana, gunung peri dan gunung raksasa yang jatuh dari langit runtuh dengan satu pukulan. Ye Chen naik ke langit dengan satu langkah, tapi dia tidak mengelak atau bertahan saat dia membiarkan petir menembak Shanghai, tapi sebelum dia bisa mencapai tubuh kanannya, dia ditelan oleh burung Phoenix berwarna-warni. Anak dewa Phoenix melirik saran itu, tetapi dia tertawa, bermain dan menghina. Saya benar-benar berpikir bahwa jika Anda menguasai metode rahasia leluhur keluarga saya, Anda memenuhi syarat untuk mendukung saya. Anak dewa Phoenix menjilat lidah merahnya, jari berdarah, cahaya langit cerah bertahan di sana, darah yang menetes dari telapak tangannya segera mengalir kembali, dan bekas luka segera sembuh. Ye Chen bukan seorang vegetarian, dan kekuatan penyembuhan ekaristi sama sekali tidak lemah. Putra Dewa Phoenix, darah suci di telapak tangan emas berubah menjadi aura emas dan menyatu dengan tubuh suci, dan bekas lukanya adalah sembuh dengan bernapas. Semua penonton duduk dan memandang ke laut dengan mata berbinar, setiap balok bajak peri seberat gunung, belum lagi hantu, meskipun orang suci itu ditelan olehnya, sebagian besar hancur. Kekuatan magis yang menghabiskan langit. Anak baptis Phoenix tiba-tiba menutup matanya seolah-olah dia bisa melihat kekuatan magis seperti apa yang ditampilkan Ye Chen. Ini adalah metode rahasia dari Sky Devouring Clan dan sangat menakutkan. Lanjutkan, Ye Chen menemukan surga virtual, menelan beberapa dewa Phoenix Godshield, darah emasnya agung, seluruh orang itu hidup dan menendang, dan semangat juang juga menguat. Di sisi lain adalah Ye Chen, kaki di lautan emas, didukung oleh dunia yang kacau seperti perang, darah yang luar biasa, dan kekuatan serta rahasia magis yang tak ada habisnya. Anak dewa Phoenix, kaki di sungai dewa yang mempesona dan didukung oleh tanah peri Phoenix, berdiri tegak di dalamnya, seperti raja yang terkenal di dunia, metode abadi Phoenix tidak ada bandingannya, dan dia menaklukkan langit dan bumi. Setelah tembakan, penghalang yang kuat dipasang untuk menutupi Ye Chen dan anak baptis Phoenix, agar tidak menyebabkan terlalu banyak ayunan untuk melukai orang yang tidak bersalah. Aku tidak tahu suasana hati seperti apa Permaisuri Donghua dan Saint Kaisar Huang tinggal, melihat mereka berdua bertarung seperti ini. Melihat jauh dari lubang yang dalam, Ye Chen merangkak keluar, tubuh suci yang kuat berlumuran darah. Melihat yang ilahi anak Phoenix lagi, dia berdiri 9 hari tanpa bergerak, wujudnya berubah dan pola abadi kuno muncul di tengah dahinya, darah badai menjadi hitam dan setiap serat meleleh dalam keheningan. Itu adalah teknik rahasia terlarang, mengorbankan umur panjang pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatan pertempuran dalam waktu singkat. Ye Chen binasa di langit justru karena anak dewa Phoenix membuka kunci teknik terlarang yang dominan ini. Luar biasa, Ye Chen menyeka sudut mulutnya penuh darah. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku pindah ke Phoenix. Putra Dewa Phoenix memandang ke bawah dengan suara lemah dan agung, tetapi sosoknya diperhitungkan dengan tatapan tajam. Maka aku akan benar-benar merasa terhormat. Ye Chen tersenyum dan sebuah rune perlahan digambar di dahinya. Itu adalah pola sihir kuno. Helai rambutnya yang panjang berubah menjadi darah dan emas. Energi dan darah yang indah serta roh iblis yang dingin menyebabkan tirani dan pembunuhan. Dao ular, melihat Ye Chen mengungkapkan bentuk ini, alis mereka yang hadir tidak bisa membantu tetapi berkerut. Benar-benar rumit, darah iblis tersembunyi di dalam tubuh. Mata anak baptis iblis itu hampir menyempit menjadi satu garis. Sebagai anak dari dewa iblis, dia sangat peka terhadap darah iblis dan mengakui bahwa dia benar. Ayo, Ye Chen berteriak keras dan jatuh ke langit halus lagi. Membunuh. Dewa anak Phoenix mengertakkan gigi dan memukul Phoenix dengan satu telapak tangan, tetapi itu bukanlah Phoenix yang sebenarnya, tetapi kombinasi dari banyak seni rahasia dan kekuatan supernatural yang terwujud dalam bentuk Phoenix. Perang. Ye Chen melepaskan naga emas dengan telapak tangannya untuk melawan Lingtian Phoenix. Hah, melihat Ye Chen mendorong naga itu keluar dengan telapak tangannya, anak baptis barbar di bawah tidak bisa menahan nafas sambil menggaruk kepalanya. Aku masih tahu kekuatan supernatural naga kita. Dorong aku. Sementara anak baptis barbar itu sok, anak baptis Phoenix bergerak dengan kekuatan magis yang besar dan menjadi 9 istana abadi surgawi, mencekik Ye Chen dan mencoba mencekiknya. Buka untukku. Ye Chen menyusut dalam satu langkah dan membunuhnya. Di tangannya ada pedang naga emas. Itu adalah kebocoran sisi dominan yang membagi istana 9 surga menjadi 2. Pedang Tyrannosaurus. Putra Dewa Naga juga menatap pedang patah emas di tangan Ye Chen.
Itu adalah artefak dari klan naga dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia bahkan tidak tahu itu ada di tangan Ye Chen. Mati. Saat anak baptis naga mengerutkan kening, anak baptis Phoenix mengorbankan pedang peri merah dan menembakkannya ke arah Ye Chen, dengan kekuatan untuk menghancurkan mayat hidup, menembus kehampaan sepanjang jalan. Shen Huo Lei Ting. Ye Chen memanggil Xian Huo Tian Lei, yang berubah menjadi busur dan anak panah ilahi dan menembakkan satu panah, juga dengan penetrasi yang tak tertandingi, menghancurkan pedang elf merah. Metode rahasia menembak ke langit. Kali ini, anak ilahi dari klan penyihir mengerutkan kening. Sebagai anak dewa dari klan penyihir, bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan magis seperti apa yang ditampilkan Ye Chen? Itu adalah metode rahasia klan penyihir. Keluar, saat putra dewa penyihir mendengus, putra dewa Phoenix terbuka lagi dan petir menyambar dari tengah dahinya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaannya adalah kali ini guntur diberkati. Metode rahasia lain dapat mengabaikan Ye Chen Shanghai Phoenix Immortal Guard. Bukan hanya kamu. Ye Chen menggeram dengan dingin saat cahaya peri bertahan di tengah alisnya. Pak, anak baptisnya melihat ke bawah. Dia adalah anak baptisnya. Dia menatap Ye Chen dengan cemberut. Dia tidak mungkin salah. Dewa menyentuh Ye Chen adalah rahasia para dewa. Operasi, ini benar-benar baru. Melihat teknik rahasia Ye Chen satu persatu, banyak kaisar semu tua mengelus janggut mereka, jalan sihir klan iblis, naga klan barbar, pedang sihir klan naga, klan penyihir menembak langit, dewa klan ilahi. Persekutuan ini benar-benar kepala ratusan keluarga. Jining Xuang memegang dagunya dengan kedua tangan dan mendongak. Selama ini, dia juga tidak lupa untuk melihat Dewi Peri tidak jauh. Sungguh aneh bagaimana Ye Chen bisa memiliki 6 mata peri. Melihat Ye Chen dan Phoenix Godchild, kedua binatang ini semuanya gila, satu seperti darah ayam, yang lain seperti bubuk mesiu, dan sihir rahasia berlanjut satu demi satu. Itu sekuat Ye Chen, tetapi juga dipukul jauh dari keadaan jalur sihir, dan sekuat anak dewa Phoenix, hukum terlarang Phoenix juga menghilang dan pertempuran berlanjut. Apakah ini puncak kekuatan bertarungnya? Di bawah, wajah dewa hukuman surgawi Changling dan Yuhua memucat, dan mereka benar-benar melihat kekuatan Ye Chen. Bahkan putra dewa Phoenix tidak dapat mengangkat kepalanya, terlebih lagi, mereka tak terkalahkan pada level yang sama dengan komunel liar kuno, dan mereka lebih dari sekedar legenda. Itu tidak mungkin. Anak dewa bulan matahari yang sedang berbaring di kursi jeruk dan membungkuk, matanya juga menonjol, wajahnya tidak bisa dipercaya. Belum lama ini, dia mengancam akan mengosongkan komuni. Saat ini adalah wajah aslinya, dia dan Ye Chen, itu hanyalah celah antara langit dan bumi. Aku belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung seperti ini. Lidah yang mengerang dan menyerang satu demi satu mengejutkan kecakapan bertarung anak baptis Phoenix dan juga mengejutkan kekuatan tubuh suci Ye Chen. Itu sudah cukup untuk membuat para pahlawan lupa. Dia adalah putra dari dewa terindah di keluarga Phoenix dan dia telah menghancurkan banyak orang suci. Kamu sangat keren sehingga aku sulit untuk dihadapi. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi masih mengangkat tangannya dan menekannya, menyerang anak dewa Phoenix khusus, pangeran dari klan Phoenix. Putra baptis Phoenix berlutut, lagi dan baru saja berlari ke arah Sutian, Ye Chen menekannya dengan telapak tangannya. Sage agung dari klan Phoenix tidak bisa melawan, dia bertindak dengan paksa dan tiba-tiba ada tekanan yang kuat. Kamu benar-benar pantas mati. Orang bijak dari suku Phoenix adalah seorang pembunuh, dan seseorang mengangkat telapak tangannya. Tidak menyenangkan. The Great Sage Yaochi juga ikut campur dengan paksa, 9 di antaranya melompat keluar, melihat Great Sage dari klan Phoenix dengan ekspresi sedih. Ini adalah pertempuran dan pertempuran. Orang bijak tua dari wajah klan Phoenix pucat, tapi dia tidak berani salah. Anak baptis Phoenix diturunkan, tetapi dia masih meraung dan meraung, rambutnya acak-acakan seperti setan. Meskipun dia dipukuli dengan sangat parah, jika dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya, dia pasti akan terus bertarung. Kebanggaannya tidak akan membiarkan dia gagal, tetapi tidak peduli seberapa arogan darah dan keterampilannya, dia juga gagal dalam kenyataan yang kejam. Tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama, rumornya benar. Melihat darah dan tulang dewa Phoenix, terlalu banyak orang menghela nafas, sekarang dia harus jujur ketika dia kembali. Pria ini adalah pria yang sangat besar, kepala lebih tinggi dari pria di Barbary Hill. Putra Dewa Barbar memiliki suara yang nyaring dan memunculkan inspirasi besar, penuh karakter yang berani, sepasang dewa seperti lonceng tembaga yang mekar dengan cahaya cemerlang, penuh semangat tempur. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Putra Dewa Barbar itu, aku belum bernafas sejak pertempuran, kamu ingin melawanku, kamu tidak jujur. Anak baptis Barbar berkata, itu benar, dia duduk bersila di tanah, dia mengambil botol dari tangannya dan memberikannya kepada Ye Chen, ini adalah obat suci, Barbar saya. Putra Dewa Barbar meraih Ye Chen, aku hanya ingin melawanmu dan akhirnya melihat lawan yang hebat,
kamu tidak bisa melarikan diri seperti ini. Tidak, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen tersenyum, kita akan bertarung suatu hari nanti. Jika kamu tidak mengubahnya, hari ini saja. Melihat Ye Chen masih tidak ingin bertarung, bajingan barbar itu membenamkan kepalanya ke dalam tas penyimpanannya lagi, dan hanya 3 atau 5 detik kemudian, dia mengeluarkan besi peri emas dan menggantungnya di telapak tangannya. Tidak hanya matanya bersinar, apakah itu Dewi, setengah bijak atau setengah kaisar, cahaya ilahi yang cemerlang menyala di mata mereka, dan bahkan Dewa Pedang Anggur menatapnya. Jika kamu mengalahkanku, besi peri ini milikmu. Anak Dewa Barbar menunggu harapan. Pertarungan, apakah itu sepadan dengan harga yang kamu bayar? Ye Chen tersenyum pada anak baptis barbarian. Di samping menginginkan besi peri emas, hal terpenting adalah memenuhi keinginan lama putra baptis barbar untuk berperang melawan sakramen kuno. Ini adalah tahap pertempuran baru, dengan Ye Chen berdiri di timur dan Barbarian Gatsen berdiri di barat. Penuh cahaya yang menyilaukan, Susi tahu bahwa Ye Chen kuat dan memindahkan kekuatan tempurnya ke puncak sejak awal. Putra Dewa Barbar itu berteriak, menghancurkan medan perang dengan satu kaki, dan menyerang ke depan dalam aura kekerasan dan tirani, guntur menutupi lumut di tangan. Tiba-tiba terdengar ledakan guntur, ruangan itu runtuh dan blueberry yang dipegang oleh anak baptis barbar itu terbang keluar. Anak baptis barbar tersenyum dengan berani dan tanpa ciuman membunuhnya dengan tangan kosong dan meluncurkan naga emas barbar ke dalam air dengan satu telapak tangan. Ye Chen bergegas maju, hanya menanggapi dengan serangan yang kuat, memegang alam semesta di tangannya, mengolah yin dan yang, dan ribuan metode rahasia seperti Bahuang Kuan, Lei Palem, dan Suang Wang Yin melebur menjadi kekacauan dalam sekejap. Tiba-tiba, terdengar suara yang mengguncang langit, keduanya bertelanjang dada. Tanpa tentara arogan untuk membantu dalam pertempuran, satu pihak seperti bajingan militer, pihak lain seperti raja barbar, dan pertempuran berlangsung sengit. Orang bijak agung dari Danau Giok bergerak lagi, memberikan penghalang pelindung, dan ketika mereka selesai, mereka tidak sabar untuk melihat pesawat tempur yang rusak, berlumuran darah ekaristi dan orang barbar. Mereka memiliki keinginan untuk naik dan bertarung, dan pertempuran terjadi antara Ye Chen dan putra Dewa Barbar. Ketika darah semua orang mendidih, panggung pertempuran yang rusak meledak. Ye Chen dan kotoran barbar membunuh Jiu Xiao, yang satu kejam dan suka berperang, yang lain menelan gunung dan sungai, dan langit pertempuran runtuh. Ye Chen menjadi lebih kuat, semangat juang yang tak terkalahkan, amarah yang mengerikan, naga perang emas muncul kembali, pukulannya terlihat biasa, tetapi tidak ada bandingannya dengan dia, bermandikan darah orang barbar. Putra Dewa Barbar juga bertarung dengan sengit, dengan mata seperti dewa, rambut hitam berkilau, dan bermandikan darah suci. Tubuh suci Ye Chen berdarah dan berdarah, dan anak Dewa Barbar itu bahkan lebih sengsara. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu. Ye Chen terhuyung-huyung, menghancurkan segenggam pil penyembuh dan menyerang Dewa Barbar, aku bersumpah tidak akan pernah melawanmu lagi. Saat dia mundur, saya tidak lupa menatap Ye Chen dengan tatapan menakutkan, orang barbar bisa kalah. Ye Chen tersenyum, dan saat dia memasukkan segenggam obat ke dalam mulutnya, dia juga melihat ke arah klan Phoenix, baik secara sengaja atau tidak sengaja, Anda sedang melihat orang lain. Ye Chen melengkungkan bibirnya, mengatakan bahwa dia ingin melompat dari platform pertempuran yang rusak. Namun, sebelum dia bisa berbalik, sesosok hantu dengan rambut sehitam air terjun muncul di platform pertempuran yang rusak. Matanya seperti bintang, bukankah dia anak dewa dari ras dewa? Melihat ini, para penonton yang masih dalam pertempuran sebelumnya dan tertarik pada pertempuran sebelumnya mengalihkan pandangan mereka ke belakang. Anak ilahi dari ras ilahi juga menantang sakramen kuno. Apa maksudmu, sakramen kuno? Tak terkalahkan dalam level yang sama, putra dewa ini tak percaya. Dewa para dewa tertawa, kamu mengalahkan Dewa Phoenix dan Dewa Barbar. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengalahkan saya. Aku sangat lelah, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Kata Ye Chen pelan dan kemudian ingin berbalik lagi. Apakah mereka semua vena sakral, apakah mereka semua berkontraksi kura-kura? Ye Chen belum sepenuhnya bertobat, dia mendengar kata-kata tragis para dewa dan suaranya penuh dengan kesombongan liar. Begitu kata-kata itu muncul, Ye Chen, yang baru saja akan mundur, berhenti lagi dan menatap Protos Divine Child tanpa berkedip. Dia tahu bahwa ini adalah metode agitasi, tapi tetap saja dia tidak bisa mengendalikan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Sama seperti kebangkitan singa liar, dia tidak bisa mentolerir penghinaan orang lain. Berdiri di depan Ye Chen, dia dengan nyaman memutar lehernya, putra dewa ini bisa menunggu kesembuhanmu. Tentu saja, dia terkejut bahwa Ye Chen tidak mengelak, menghindar atau bertahan, membiarkan jarinya menembus bagian tengah alisnya, dan pada saat yang sama, serangan Ye Chen juga tiba. Dibandingkan dengan dia, Protos sangat menyedihkan, dan Ye Chen hampir memotong seluruh manusia.
Tahap pertempuran yang baru dibangun yang terus-menerus berdengung, Dewa Protoss God terluka dan mundur untuk bernafas, tetapi Ye Chen ketika dia tidak mendapatkan kesempatan ini, dewa-dewa mundur dan dia berburu, satu kaki pertarungan tidak bisa bertahan 3 saat, tahap pertempuran diwarnai dengan darah Dewa Protoss, dan tidak ada cara untuk melakukan serangan balik. Sangat gila, saya tidak menyangka Ye Chen begitu galak dan mendominasi. Dia dengan jujur menerima pukulan Ye Chen dan menggunakan metode rahasia yang tidak wajar untuk melarikan diri. Saat dia berbicara, anak baptis Protoss telah membuat segel dengan satu tangan dan menampilkan sihir pamungkas. Satu ki mengubah 3 king. Ye Chen tampak acuh tak acuh, mengetahui teknik rahasia seperti apa yang digunakan dewa-dewa adalah hadiah dari dewa, dan Jining Xuang juga merasakan sihir ini ketika dia masih dalam tubuh mendalam roh. Tubuh roh yang mendalam juga merupakan cabang Protoss, tetapi Protoss apapun dapat melakukannya. Seseorang menggelengkan kepalanya tanpa daya, berapa banyak dewa Protoss berdiri bahu-membahu dengan Dewa Timur, dia akan bertarung sebelum dia pulih dari lukanya, dan kemungkinan besar Ekaristi akan berlutut. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, Chaos God Cauldron terbang dengan sendirinya dan segera menjadi besar. Dalam 3 perbandingan besar tahun ini, Ye Chen sangat menderita karena teknik rahasia ini. Kartu Dewa Tai Chi ini tentu saja merupakan metode rahasia Huayun. Saat Anda memasukkan kartu Dewa Tai Chi, semuanya akan ditekan tanpa syarat, terlepas dari mana, kecepatan, Taoisme, atau kekuatan. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa Ye Chen telah bertarung dengan tubuh roh yang mendalam dan menang dengan selisih yang sangat besar, dan tubuh roh yang mendalam adalah Dewi Danau Giok di dunia ini. Setelah itu, apa yang disebut transformasi 1Ki3 pemurnian menghilang dengan sendirinya. Malam ini, dia juga bisa menggunakan 2 metode rahasia ini untuk bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan iblis para dewa. Menggunakan imitasi adalah lelucon. Dewa para dewa membunuhnya dan menyapu tiruan Ye Chen dengan telapak tangannya. Ye Chen, yang awalnya dirinya sendiri, menjadi dewa dalam sekejap, dan telapak tangannya yang dominan hancur, hanya karena penggunaan banyak dewa-dewa. Membunuh. Dewa Protoss meraung, memegang kekuatan magis rahasia di tangannya, dan puncaknya bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Ye Chen tertawa, pantatnya berputar dalam sekejap dan menggunakan klon untuk mengkhianati Dewa Protoss dengan telapak tangan berdarah. Dia, 3 dari tingkat kekuatan pertempuran yang sama, berada dalam keadaan linglung terhadap Ye Chen. Dalam fase pertempuran, klon Ye Chen mati 7 atau 8 kali, dan metode rahasia dari 3 dewa pemurnian Qin juga menghilang. 3 dewa-dewa menjadi satu dalam sekejap. Ye Chen marah dan menyerang di lubang darah dan emas. Para dewa juga meraung dan meraung seperti orang gila, dan rahasia para dewa satu demi satu. Kami bermain tanpa topi. Pertempuran segera meningkat, yang satu seperti dewa perang dan yang lainnya seperti raja yang berperang di langit. Terlihat bahwa formasi 2 orang melawan 1, putra Dewa Protoss jatuh sepenuhnya ke angin. Biarkan kemampuan rahasianya muncul tanpa henti, tetapi menghentikan serangan surgawi Ye Chen masih sulit. Ye Chen mengering dari barat ke langit timur dan dari timur ke langit utara. Sejak Tian Xiao, pemulihan yang berlaku dari utara ke selatan tidak dapat mengimbangi cedera. Di bawah perhatian semua orang, dewa para dewa jatuh dan membuat lubang yang dalam di tanah. Melihat wujudnya lagi, tidak ada wujud manusia. Tubuh ilahi hampir hancur. Semua dewa barbar sebelumnya menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Itu jauh lebih buruk daripada cederanya dan menyakitkan untuk dilihat. Ye Chen juga turun, penuh kegilaan, melihat dewa para dewa, garis Ekaristi bukanlah sesuatu yang tidak bisa kamu hina. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk mengajari Anda menghormati leluhur di masa lalu. Aku tidak percaya. Dewa Protoss terbaring lemah di lubang yang dalam dan menggeram seperti anjing gila. Dia adalah dewa tertinggi Protoss. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan? Juga, lawan tidak dalam kondisi prima setelah perang, dan harga dirinya menghilang dengan pertempuran ini. Anak Tuhan, orang bijak Protoss ada di sini, seseorang harus menyelamatkan anak Tuhan, dan mereka berdua langsung pergi ke Ye Chen, seperti orang bijak dari suku Phoenix, wajah galak, wajah kuat dan dingin, tujuan untuk membunuh. Beberapa kata, tidak perlu membicarakannya lagi. Orang bijak Agung Yao Qi menghentikan mereka. Suara mereka sedih, jika kamu kalah, kamu kalah. Dear Protoss, tidak bisakah kamu tahan kehilangan? Kamu, orang bijak Protoss mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani berusaha terlalu keras. Sekali lagi, ini adalah Tanah Suci Yao. Protoss mengangkat seorang Kaisar Agung, dan Tanah Suci Yao juga mengangkat seorang Kaisar Agung. Jika ini perang, siapa yang akan kalah? Menang? Belum tentukan. Putra baptis Protoss dibawa pergi, mengaum dan mengaum sepanjang jalan, lalu pingsan. Pemandangan itu hening, dan biksu senior tidak berani bertanya lagi. Kekuatan bertarung Ye Chen,
legenda tak terkalahkan yang sama, masih menjadi mitos. Sejak persekutuan kuno, itu tidak pernah terputus. Siapa lagi yang bertarung hari ini? Kali ini, Ye Chen tidak berbalik atau mundur, tetapi dengan acuh tak acuh memandang 9 ras kuno, memandangi Dewi dan Dewi. Karena persekutuan sangat menarik akhir-akhir ini, mengapa tidak pergi berperang? Suara Ye Chen baru saja turun dan dia melihat seseorang melangkah ke platform pertempuran, penuh dengan roh jahat. Itu adalah anak dewa ras monster, monster yang menertawakan Yi, ada api roh jahat mata berkilat dan seluruh orang tampak seperti roh jahat. Ini adalah penampilan bagus lainnya. Biksu yang hadir buru-buru menuangkan anggur dari cangkir batu giok ke perutnya, dan kemudian tidak sabar untuk melihat adegan pertempuran, karena takut kehilangan pemandangan yang indah-indah. Pada saat ini, putra Dewa Iblis memasuki medan perang, dan dia menunjukkan bahwa dia telah kehilangan jalan yang tak kenal takut ini. Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah dia menang atau kalah, kesombongannya akan hilang. Kamera tahu benar, kaisar semu lainnya membelai janggutnya, Ye Chen membeli 3 dewa besar dan tidak lagi berada di puncaknya. Di tengah percakapan, anak iblis itu melihat alas besar yang tergantung di kepala Ye Chen, dan kemudian Ye Chen main-main. Seseorang berkata, dan mereka tidak lupa untuk melihat anak dewa iblis. Berani mengambil harta ini, sepertinya putra dewa iblis memiliki tiket kemenangan. Terlalu banyak orang, dan semua orang menatap panggung pertempuran, melihat menara Dewa Iblis, mata mereka bahkan lebih berapi-api. Ye Chen tidak dalam kondisi puncak, bahkan jika dia menang, itu tidak akan menjadi mulia. Berkat penglihatannya, dia melihat kekhasan dari Sealet Demon Pagoda, yang jadi taruhan Dot dan Chaos God Cauldron miliknya akan dapat menelannya. Bagaimana? Apa kamu berani bertaruh? Seseorang memberi saya harta, mengapa tidak? Ye Chen tersenyum dan langsung bekerja, melangkah melalui level pertempuran dan membunuh 10 kaki dan protos dari klan iblis dengan pukulan langsung. Pojok iblis mulut anak itu terangkat sedikit, dan dia tidak mengambil langkah maju, tetapi segera melarikan diri ratusan kaki jauhnya melalui lautan monster yang beriak. Matanya tidak hanya menyipit, tetapi juga banyak kaisar semu tua sedikit mengernyit. Sepertinya mengenali itu tangan Ye Chen menjadi tombak perang. Klan penyihir menggunakan panah ilahi ini untuk menembak jatuh matahari yang berubah menjadi burung gagak emas. Wajah anak baptis yang mengerikan itu menjadi jelek, lautan monster hancur, dan Ye Chen hampir memukulnya. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Ye Chen, yang tidak dalam kondisi puncak, tetapi faktanya jauh dari apa yang dia pikirkan. Ye Chen menghancurkan bumi yang hangus dengan 1 kaki, menghancurkan ilusi anak iblis, menghancurkan langit dengan tombaknya, dan langit pingsan. Melihat gambar itu, wajah Yao Qi perempuan memucat. Dan saya tidak tahu apakah itu ditekan oleh aura atau terkejut dengan penampilan mengerikan dari tubuh monster itu. Untuk sesaat, putra Dewa Iblis jatuh ke langit, dan langit serta bumi ditutupi oleh tubuh monster besar. Dibandingkan dengan anak monster dari ras monster, dia seperti semut, atau karena itu, sulit bagi anak monster dari ras monster untuk menangkapnya. Juga, posisi Ye Chen sangat menjengkelkan. Dia melangkah terlalu jauh, melompat-lompat di langit, dan selalu berkeliling di belakang monster. Anak Dewa Iblis itu sengsara. Meskipun dia besar dan penyerangnya sombong, dia tidak bisa memukul Ye Chen dengan 1 pukulan. Sebaliknya, dia dibingungkan oleh Ye Chen. Tubuh iblis itu berlumuran darah. Tidak sampai ratusan putaran, pelayan Ye Chen bergegas ke alis putra Dewa Iblis. Itu adalah metode rahasia melawan jiwa. Di tempat, putra Dewa Iblis berlutut, jiwa terluka, dan jatuh dari langit. Ye Chen mengejarnya, mengeluarkan tangan besar, dan meraih ekor tebal protos monster. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang sekecil semut, dengan kuat mengangkat putra dewa monster besar itu, lalu membantingnya ke tanah. Ledakan, gempa besar bergetar, dan retakan menyebar ke segala arah. Melihat anak dewa iblis lagi, seluruh orang tertegun, dia besar, dia memuntahkan darah. Ye Chen memindahkannya lagi, ledakan, 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 bumi bergolak lagi, dentuman demi dentuman. Anak dewa monster besar dijemput lagi dan lagi oleh Ye Chen. Sangat brutal, para penonton menelan air liur mereka. Melihat lokasi, menyakitkan hanya untuk melihatnya. Saya tidak tahu kapan suara gemuruh itu berhenti. Putra Dewa Iblis, kembali ke wujud manusia, lebih seperti segumpal daging manusia. Apakah berakhir? Kultivator Sifang melihat ke sisi ini dengan bingung. Itu hanya ratusan putaran, dan akhirnya agak cepat. 3 game pertama yang dimainkan Ye Chen pada dasarnya memiliki hampir 1000 putaran. Permainan brutal ini pertama kalinya aku melihatmu. Orang-orang tua itu menyeringai. Banyak orang membuat marah. Ye Chen secara sadar menutup menara sihir. Kata-katanya membuat sudut mulut banyak orang berkedut. Kamu lebih dari marah, langsung melumpuhkan orang dan para putra dewa.
itu akan menjadi bayangan yang tidak bisa dihapus. Aku tidak percaya. Putra Dewa Iblis itu terbaring tak berdaya di tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengaum, dan masih ada darah di mulutnya ketika dia berbicara. Putra Dewa Monster yang bermartabat bahkan tidak memiliki tubuh yang tersisa dia melakukannya, dan dia juga kehilangan artefak suci yang hebat, bagaimana dia bisa rela? Lain kali ada hal yang begitu baik, kamu bisa menemukanku. Kata Ye Chen. Mendengar itu anak iblis, langsung pingsan. Pertapa Agung Yaochi berkumpul di sini, berjaga-jaga. Benar saja, Sage Agung dari ras iblis bergegas ke Ye Chen untuk menyelesaikan akun. Apakah tanah suci Yaochi saya adalah dekorasi?